Ramadana. Nah, dia mengambil 4 poin dampak-dampak terhadap pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai aparatur sipil negara. Nah, di sini dia poin pertama dia mengatakan bahwa akan terkikisnya independensi KPK, seperti yang kita bahas tadi. Nah, dan yang kedua adalah timbul harapan yang sulit terhadap keberanian KPK. Nah, di sini kan ada menarik bahwa selama ini kan kita bisa mungkin melihat ada langkah-langkah yang besar dilakukan KPK, seperti contohnya kemarin terbongkarnya Senturi, terbongkarnya kasus Setio Novanto. Nah, dia mengatakan si Kurnia Ramadan ini mengatakan bahwa pada saat KPK beralih statusnya menjadi lembaga eksekutif negara, jangan sampai keberanian dari sisi KPK ini bisa hilang. Nah, menurut kita iya, Kak? Iya, karena memang kan independensi KPK itu kan sudah dijaga sejak lama ya. Maksudnya independensi itu penyidik-penyidiknya diseleksi dengan baik, dengan ketat, kemudian dengan mempertimbangkan integritasnya, kemudian memelihara budaya kritis dan budaya fighter ke KPK yang saat ini telah terjadi. Itu kan betul juga kalau misalnya ada beberapa hal yang justru menggerus independensinya. Saya pikir saya juga melihat hal-hal seperti itu. Misalnya selain itu KPK juga mempunyai sistem untuk menjaga bahwa KPK itu harus selalu, karena dia merupakan lembaga yang menjadi harapan masyarakat, berarti sistem yang ada di dalam pun kemudian harus benar-benar dipercaya oleh masyarakat. Dengan saat-saat seperti ini, di saat kemudian kita melihat bahwa proses pengalihan yang sudah yang dianggap oleh masyarakat tidak melambangkan keadilan dan kemudian tidak melambangkan proses-proses yang baik, itu kemudian semakin, yang pertama masyarakat tidak percaya lagi dengan maksudnya tergerus kepercayaannya terhadap langkah-langkah KPK dalam proses penegakan hukum. Nah, tapi kalau misalnya hal seperti tadi itu terjadi, maka untuk apa kemudian KPK itu ada kalau misalnya hal-hal seperti tidak, maksudnya dia tidak lagi kemudian menjadi sebuah lembaga yang kuat, sebuah lembaga yang independen yang kemudian tidak berpihak kepada manapun. Pasti agak karena dia kan sudah berada di rumpun eksekutif yang sampai saat ini kan masih cukup agak ragu masyarakat. Kita kan kalau sekarang kita bisa melihat di rumpun lembaga eksekutif negara saat ini kan sudah banyak terjadi mosi tidak percaya terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga eksekutif itu. Nah, pada saat KPK masuk ke dalam rumpun itu, otomatis kan akan kena efek dominos dari mosi tidak percaya masyarakat itu. Nah, sekarang kan kita lihat mungkin sudah banyak di sosial media ataupun di internet ataupun di berita-berita konvensional yang melihat bahwa pengalihan status anggota KPK ini menjadi aparatur sipil negara, itu mereka kontra terhadap itu. Nah, pada saat kita lihat semua statement mereka lebih mengarah ke terciptanya konflik trust isu. Akhirnya efek dominosnya ini bukan lagi pada saat KPK sudah resmi menjadi lembaga eksekutif, tetapi bahkan di proses peralihannya pun sudah terjadi. Orang-orang sudah pesimis bahwa KPK masuk di lembaga eksekutif, nanti sudah tidak bisa netral tidak berani nih. Ya, maksudnya kan masyarakat ini kan dia sudah, maksudnya dengan akses informasi yang saat ini beredar dan kemudian secara luas kemudian karena juga kerja-kerja media yang juga independen ya, maksudnya dia kemudian membongkar ada proses yang tidak fair di dalam proses yang tidak fair dalam proses pengalihan itu. Nah, proses yang tidak fair dalam pengalihan itu pun kemudian terbaca oleh masyarakat bahwa dalam proses pengalihan saya sudah begini, apalagi kemudian proses kerja-kerja yang lain. Nah, hal-hal itu kemudian yang membuat masyarakat semakin merasa bahwa harapan pencegahan dan pemberantasan korupsi itu justru dilihat makin melemah, apalagi kemudian dilihat
dari beberapa pemberitaan media, dan saya yakin masyarakat juga membaca itu, bahwa adanya proses-proses penegakan hukum anti korupsi yang saat ini tidak transparan, kemudian tidak lagi independen, kemudian di beberapa kasus juga OTT-nya selalu bocor, kemudian apalagi media sudah mencoba untuk membuka bagaimana pimpinan KPK bekerja saat ini, tersandung kode etik dan lain-lain. Nah, itu kan semuanya menciptakan distrust masyarakat terhadap penegakan hukum tipikor. Nah, saya pikir di mana lagi kemudian masyarakat untuk coba bersandar terhadap penegakan hukum tipikor ini. Nah, kita melihat kejaksaan, betul bahwa kejaksaan sekarang ini dia bekerja secara baik, kemudian kepolisian juga bekerja secara baik, tapi kemudian bagaimana ketika ada proses-proses yang misalnya ada kasus-kasus korupsi yang besar kemudian. Nah, kita kan masih mempercayai KPK untuk kemudian bertugas untuk membongkar kasus-kasus seperti itu. Nah, sampai sekarang kan hal-hal itu yang distrust di masyarakat. Nah, masyarakat tidak percaya lagi, kemudian mengharapkan bahwa apa yang diharapkan maksudnya harapan anti korupsi apa lagi yang kemudian bisa ditempatkan ke KPK kalau misalnya soal hal-hal seperti ini masih terus terjadi di dalam lembaga itu. Oke Kak, dari tadi kan kita bahas ini tentang mungkin lebih mengarah ke kontra terhadap proses pengalihan status anggota KPK menjadi aparatur sipil negara. Nah, ada statement yang saya kutip dari salah satu pengamat politik itu, Boni Hargens. Dia mengatakan bahwa pegawai KPK menjadi ASN itu pilihan kontekstual untuk mengakhiri banyak kontroversi dan perguncangan selama ini tentang konflik of interest yang diduga terjadi pada sebagian oknum-oknum pegawai KPK. Nah, menurut dia sendiri seperti itu, Kak. Nah, pada saat saya telah bahwa ternyata ini berkesinambungan terhadap bahwa lembaga politik itu harus transparan dan akuntabel. Itu kan diatur di undang-undang tentang ASN. Nah, jadi kita bisa mungkin kalau kita ada menempatkan diri kita di sisi pro terhadap perahlian ini, kita akan berpikir bahwa ini salah satu langkah yang tepat untuk memastikan atau kita menguatkan ke masyarakat bahwa atau menegaskan bahwa KPK ini adalah lembaga yang independen. KPK ini lembaga yang transparan karena sudah diatur di undang-undang ASN ini bahwa lembaga-lembaga eksekutif negara itu harus berjalan transparan dan akuntabel. Even memang kita lihat di lapangan itu tidak terjadi. Tapi ini kan kalau kita melihat dari sisi pro ada harapan bahwa KPK ini tidak bisa diintervensi karena adanya transparansi dan akuntabel pada saat dia menjadi lembaga eksekutif negara. Iya, saya begini, kan kalau dilihat bahwa masalah independensi KPK itu kan kita melihat bahwa memang KPK ini kemudian dia didesain untuk, karena kemudian adalah tugas-tugasnya itu yang sangat besar, yang amanat reformasi, maka kemudian dibuatlah lembaga yang harus sangat independen, kemudian yang bebas dari intervensi manapun. Nah, itu kan, tapi tentu juga bahwa KPK ini kemudian tidak bisa ngapa-ngapain kalau misalnya political will dari pemerintah itu tidak ada. Nah, sebenarnya begitu. Kita lihat misalnya sejarah-sejarah lembaga anti korupsi sebelum KPK. Nah, lembaga anti korupsi sebelum KPK itu kan merupakan, dia lahir dari political will pemerintah pada saat itu. Apakah kemudian dia mau mengoreksi pemerintahannya sendiri, ataukah dia membiarkan saja kemudian pemerintahnya sendiri seperti ini, korup dan lain-lain, dan kemudian banyak beberapa kasus-kasus yang kemudian yang tidak mendapatkan penanganan secara transparan. Nah, maksudnya kan dilihat juga bahwa ternyata bagaimana political will pemerintah sekarang. Saya melihat political will pemerintah sekarang kan agak sulit untuk mengatakan bahwa pemerintah sekarang itu mau kemudian KPK itu menjadi lembaga yang seperti dulu yang lagi. Nah, kalau misalnya mau saling mengevaluasi kemudian
kenapa undang-undang KPK itu kemudian harus direvisi. Itu kan dia berkiblat pada KPK ini harus direvisi karena banyak yang terjadi di sini, banyak yang terjadi di situ, banyak yang terjadi di sini. Kalau misalnya banyak terjadi di situ, kenapa kemudian yang maksud saya kenapa tidak diperbaiki saja dulu, kemudian tanpa kemudian mengubah undang-undangnya. Tapi kalau misalnya dilihat dari hal-hal yang lain, kenapa tidak mengevaluasi penegakan hukum yang lain? Nah, penegak hukum yang lain, berapa kemudian orang-orang yang berapa kemudian kasus-kasus yang ada di kepolisian maupun kejaksaan yang tidak transparan yang kemudian tidak disampaikan kepada publik. Nah, bagaimana kemudian kasus banyaknya beberapa kasus-kasus SP3 yang kemudian yang mencederai hati masyarakat di dua lembaga itu. Nah, intinya dibanding KPK, beberapa lembaga-lembaga yang ada di luar dari KPK itu kemudian patut juga dievaluasi oleh para politisi di Senayan sana. Nah, tapi kan kita lihat kan hanya KPK kemudian terus diserang, hanya KPK kemudian yang dituntut untuk mereformasi diri. Tapi di KPK ini pun sebenarnya di proses anunya sebenarnya dia telah mengevaluasi diri juga. Maksudnya di beberapa kasus di beberapa hal KPK kemudian melaporkan tiap tahun, laporannya itu selalu ada di DPR, pertanggungjawabannya ke DPR, ke pemerintah. Maksudnya ke DPR dia selalu kemudian melaporkan hasil kinerja selama setahun. Kasus-kasus apa yang ditangani. Iya, kasus-kasus apa yang ditangani. Saya tidak tahu kenapa kemudian proses menuntut untuk mereformasi penegakan hukum itu kenapa tidak dimulai dari kepolisian atau kejaksaan atau lembaga pengadilan atau lapas misalnya yang saat ini masih berpolemik soal banyak hal misalnya di dalam proses penegakan hukum. Nah, saya tidak tahu, maksudnya kalau misalnya mau dibilang tadi bahwa ini adalah bentuk supaya lebih transparan, maksudnya penegakan hukum lebih bagus, kenapa tidak dimulai dari lembaga itu dulu? Seperti kayak misalnya lapas kan mungkin banyak kasus-kasus yang bahwa ternyata di sana ada pabrik. Iya, banyak. Narkoba. Banyak, pokoknya banyak. Misalnya gitu. Misalnya kayak macam bukan jual beli, maksudnya semacam remisi yang membuat masyarakat kaget ya, remisi apa segala macam, mendapatkan potongan-potongan potongan-potongan hukuman dan lain-lain. Nah, itu kan perlu direformasi juga. Maksudnya jangan setengah-setengah kalau begitu. Kenapa tidak sekalian semua? Begitu. Supaya ini memang dimulai bahwa masyarakat itu percaya bahwa penegakan hukum anti korupsi itu merupakan agenda pemerintah saat ini yang menjadi prioritas, bahwa merombak struktur penegakan hukum agar lebih berkeadilan dan transparan begitu. Nah, ini mungkin ada yang menarik tadi dari statementnya KAI. KAI kan bilang ada alur birokrasi yang didesain sedemikian rupa biar itu panjang atau alurnya berbelit-belit setelah perubahan undang-undang KPK yang 2019 ini. Nah, berarti mungkin kembali lagi muncul pertanyaan bahwa sebenarnya ini KPK yang melemah atau memang KPK-nya yang dilemahkan? KPK melemah itu kan KPK melemah itu berarti dia melemahkan dirinya sendiri. Nah, tapi kan KPK ini kan dia bukan lembaga yang kemudian bisa mengatur sedemikian rupa terhadap di berjalannya dia. Nah, dia tentu bahwa KPK ini juga melekat di dalamnya itu adalah fungsi-fungsi yang diberikan oleh rakyat melalui DPR, kemudian melalui pemerintah lewat undang-undang. Nah, makanya sebenarnya yang mengajukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 itu siapa? Nah, yang menciptakan birokrasi yang panjang itu siapa? Nah, makanya dilihat bahwa undang-undang ini siapa yang mengusulkan. Nah, yang mengusulkan kan pemerintah dan DPR. Nah, yang mengusulkan adanya revisi undang-undang ini. Nah, jadi misalnya kalau pemerintah mau mengubah alur itu, sebenarnya keluarkan saja misalnya Perpu atau kemudian mengembalikan lagi KPK seperti yang lalu-lalu. Nah, tapi kan itu kan tidak terjadi. Nah, Mahkamah Konstitusi yang diharapkan ada banyak beberapa gugatan judicial review yang mau masuk ke sana itu pun juga sebenarnya dilihat bahwa ternyata pun tidak
tidak memberikan keputusan yang kita harapkan untuk mengubah struktur kelembagaan maupun kewenangan KPK seperti yang lalu-lalu. Nah, hal itu yang menurut saya yang agak Berarti bisa dikatakan bahwa dari proses peralihan ini yang melalui juga proses politik yang begitu panjang. Karena kan kalau kita hitung berawal dari 2019, itu kan berarti terhitung sekarang sudah ada 2 tahun proses yang dilewati KPK. Berarti ini sebenarnya adalah upaya, kita bisa mengatakan bahwa ini upaya untuk melemahkan si KPK itu sendiri. Karena pada saat kembali lagi pada saat anggota KPK itu statusnya menjadi anggota aparatur sipil negara, otomatis dia akan masuk di rumpun eksekutif itu. Dan yang dimana di situ yang tadi kita bahas sudah banyak, kayak misalnya independensi KPK itu sudah mulai terkikis, terus keberanian langkah yang berani yang dilakukan KPK itu mungkin saja hilang. Dan ada satu lagi yang muncul adalah bahwa jangan sampai di kedepannya ada kasus yang ditangani itu bisa saja terganggu, bisa ada saja intervensi yang masuk ke dalam. Itu bisa saja. Itu bisa saja terjadi. Dan di mana lagi kita masyarakat mungkin bisa akan ragu terhadap penyidikan KPK karena mereka kan mungkin ada transisi yang tercipta, kayak misalnya kan yang sidik sama-sama PNS, jangan sampai mereka saling menutupi. Nah itu kan bisa terjadi di sana. Iya, bisa terjadi. Nah mungkin kalau dari KAI, apakah di ACC Sulawesi sudah ada kajian kah atau pembahasan kah tentang peralihan KPK ini menuju ke ASN? Iya, sebenarnya kita kan di ACC itu kan walaupun kemudian maksudnya dia di ACC sendiri tentu dia mempunyai pandangan yang paling tidak mirip lah sama beberapa teman-teman yang lain di lembaga-lembaga anti korupsi yang lain, ya, maksudnya beberapa civil society yang fokus isunya terhadap pemberantasan korupsi dan transparansi. Nah, mungkin maksudnya agak sama, ya, maksudnya model-modelnya tentang bagaimana kemudian KPK pada tahun 2019 itu sampai sekarang. Nah, kita tentunya mempunyai catatan-catatan itu, dan seperti halnya yang saya bilang sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu kemudian merubah struktur kelembagaan maupun struktur kewenangan KPK yang menurut kami, maksudnya menurut saya juga, itu justru melemahkan pemberantasan korupsi. Nah, yang kemudian yang melemahkan itu siapa? Pertanyaannya selanjutnya, yang melemahkan itu siapa? Yang melemahkan adalah siapa pengusul undang-undangnya. Nah, siapa pengusul undang-undangnya, siapa yang ada di balik pengusul itu. Nah, apakah kemudian mereka mempunyai kepentingan yang lain? Tapi saya tidak tahu itu. Tapi kita melihat dulu bahwa sekarang, apalagi kan Transparansi Internasional Indonesia kan sudah melakukan riset dan mengeluarkan hasil penelitiannya soal corruption index. Indonesia persepsi corruption index CPI. Ya, nah, indeks persepsi korupsi. Nah, itu skor Indonesia itu kan menurun. Nah, artinya kalau dia menurun berarti ada yang salah dari proses-proses penegakan hukum anti korupsi maupun ada yang lemah terhadap penegakan hukum yang selama ini dilakukan oleh penegak hukum yang lain. Nah, saya pikir itu sudah menjadi, terlebih lagi soal kita melihat beberapa pemberitaan yang dikeluarkan oleh media yang cukup dipercaya bahwa beberapa penyidik KPK pun kemudian sudah bisa disuap, kemudian beberapa penyidikan itu bocor karena pembocornya itu adalah orang-orang internal sendiri, kemudian ada pencurian barang bukti yang ada di KPK, kemudian pemimpinnya juga diduga menerima gratifikasi, kemudian ada pelanggaran kode etik. Nah, itu kan semuanya kan menjadi
menjadi perspektif kita melihat penegakan hukum KPK pasca direvisi ini seperti apa, pemimpinnya bagaimana, struktur kewenangan pemimpin saat ini bagaimana, struktur kewenangan dan struktur kelembagaan itu seperti apa sekarang, dan orang-orang yang di dalam, penyidik-penyidik yang ada di dalam itu seperti apa. Nah, lingkaran-lingkaran inilah yang menurut kami bahwa berpengaruh terhadap kelangsungan KPK dalam pemberantasan korupsi ke depan. Gitu. Mungkin pertanyaan terakhir, Kak. Ini kalau kita melihat dari rentetan kasusnya, Kak, atau rentetan informasi yang munculnya, sebelum kita ini kan sebenarnya bukan baru pertama kali isu peralihan anggota KPK menjadi ASN itu kan bukan pertama kali booming akhir-akhir ini, tapi sebenarnya jauh ke belakang itu sudah pernah kita bahas, kan sudah pernah kita bahas. Tapi apakah menjadi pengalian isu pada saat muncul kasus ada korupsi tentang bantuan medis, bantuan COVID, bansos COVID yang dikorupsi, kan tidak lama dari munculnya kasus itu, akhirnya dipanaskan lagi isu bahwa KPK menjadi ASN. Nah ini kan ada pertanyaan, apakah ini salah satu pencegahan untuk pengalian isu agar masyarakat, opini masyarakat tergiring ke isu yang lain lagi? Saya tidak tahu kalau misalnya ada pengalian isu begitu, tapi intinya bahwa proses TWK ini dia menciptakan dan memperlihatkan bagaimana sistem pimpinan KPK saat ini bekerja, ya, dengan begitu diperlihatkan bagaimana pimpinan KPK, perspektif pimpinan KPK, termasuk juga dengan melihat siapa-siapa kemudian orang yang maksudnya yang dikeluarkan dari KPK karena tidak lolos TWK, dan pertanyaan-pertanyaan TWK juga yang kemudian menurut saya tidak relevan dipertanyakan kepada orang-orang yang pertama sangat seksis, kemudian sangat anti keberagaman, kemudian sangat tidak relevan. Tiga pertanyaan ini saya pikir juga lahir dari proses-proses yang sangat buruk, ya, maksudnya buruk kemudian untuk disampaikan, maksudnya buruk untuk dinilai, sebab masyarakat itu buruk menilai kenapa kemudian pertanyaan-pertanyaannya kemudian seperti itu. Banyak hal yang kemudian yang saya tidak tahu, ya, maksudnya apakah pengalian isu atau tidak. Intinya bahwa struktur kelembagaan KPK yang berubah itu kemudian mengubah kerja-kerja KPK, dan tinggal dilihat nanti KPK sudah mempunyai kewenangan SP3, toh? KPK juga kemudian sudah mempunyai struktur kelembagaannya juga sudah sedemikian rupa seperti ini. Nah, kita lihat nanti bagaimana kemudian KPK menghadapi kasus-kasus yang besar, dan sekarang kan banyak kasus-kasus yang besar ini, bagaimana nanti di tangan KPK, ya, dengan struktur yang seperti ini. Nah, saya begitu, intinya saling berkaitan lah. Kalau untuk pengalian isu saya belum begitu tahu soal itu. Tapi memang mungkin dari yang saya tarik, dari kesimpulan dari tadi yang kita bahas, kita bedah dari dampak-dampaknya dan segala macam, mungkin yang kata yang bisa saya tarik dari kita bahwa memang sebenarnya ini proses TWK ini menjadi salah satu proses KPK dilemahkan. Iya. Jadi kita bisa melihat bahwa dari yang tadi kita lihat, yang tadi kita bilang sangat menarik adalah adanya proses yang sangat berkepanjangan, memang mempunyai alur birokrasi yang sangat panjang dalam melakukan penindakan kasus, kan, mulai dari kayak penyidikan, itu harus ke pelaporan, penggeledahan dan lain-lain kan. Nah, jadi penyadapan bisa saja bahwa, ya, kita ambil kesimpulan hari ini kalau memang proses ini adalah pelemahan dari KPK itu sendiri. Oke. Baik, Kak, terima kasih Kak Ali atas waktunya. Siap. Terima kasih sudah datang di studio, dan semoga bisa nanti kita lagi ngobrol Kak, di pembahasan yang
lainnya. Entah mungkin kita bisa panggil ACC di sini memberikan kita membahas bahwa sebenarnya korupsi ini apa. Nah, ini kan harus apalagi untuk mahasiswa Fakultas Hukum ini kita harus tahu sendiri, karena kan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang orang mungkin belum bisa membedakan yang mana korupsi, yang mana penggelapan uang. Nah, itu kan sebenarnya dua yang berbeda. Mungkin kedepannya kita bisa berkolaborasi sama ACC Sulawesi. Boleh. Terima kasih lagi Kak Ai atas waktunya. Baik, mungkin saya akan ambil kesimpulan. Sebenarnya kesimpulannya lebih ke kayak memberikan pertanyaan bahwa kita melihat proses politik yang dimana pengangkatan anggota KPK menuju aparatur sipil negara. Nah, pertanyaan yang muncul adalah KPK dilemahkan atau KPK dilemahkan atau KPK melemah. Silakan diinterpretasikan sendiri dan tolong jangan dipolitisasi. Don't stop, educate yourself. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.